Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jauzan Iva. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ke Superlab CCNA, yaitu Superlab 2 ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke Cisco Packet Tracernya. Di sini sudah ada topologinya ya teman-teman. Nah, di sini itu ada topik yang akan kita bahas, yaitu ada VLAN dan trunking, DHCP server, router on stick, switch virtual interface, routing EIGRP, routing OSPF, dan lainnya ya teman-teman. Nah, di sini itu ada instruction. Nah, kita akan mengikuti instruksi ini ya teman-teman. Nah, langsung saja kita akan masuk ke part 1, yaitu basic configuration. Kita akan konfigurasi hostname pada setiap switch dan router sesuai dengan nama yang tertera di display. Konfigurasi enable script pada setiap router dan switch, yaitu SID, dengan password SID. Nah, langsung saja kita konfigurasikan. Kita mulai dari switch 1 ini. Config. Kemudian kita akan ganti hostname-nya, yaitu menjadi switch 1. Kemudian enable secret SID. Nah, kita akan menggunakan konfigurasi ini ya teman-teman di switch dan juga router. Nah, di sini kita sudah selesai untuk yang part satunya. Di sini kita sudah konfigurasi hostname dan juga enable script di switch dan router. Nah, kita akan lanjut di part 2. Pada part 2 itu kita akan konfigurasi VLAN dan trunking di switch 1, switch 2, dan router 2. Yang ini ya teman-teman. Di sini kita akan konfigurasikan. Di sini kita akan buat VLAN dan sesuaikan namanya yang sudah tertera di display. Konfigurasi port face di setiap interface yang terhubung ke PC. Konfigurasi allowed VLAN. Konfigurasi DHCP server di router 2 untuk semua VLAN. Setting DNS server ke 192.168.100.2. Nah, di sini kita akan buat VLAN-nya terlebih dahulu di switch satunya. Nah, kita buka yang switch 1. Di sini kita akan buat VLAN 10, 20, 30, 40 ya teman-teman. Setelah kita buat, kita akan konfigurasi port face di setiap interface yang terhubung ke PC-nya. Nah, di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Di sini pada VLAN 10 itu interface-nya 4, interface-nya 2 dan 3. Di sini kita masuk interface, kita gunakan range, yaitu FA0, 2 sampai 3. Kemudian kita switch port ke mode akses, switch port akses VLAN 10, karena kita akan masukkan port face ini ke VLAN 10. Kemudian di sini kita SPA-PO atau spanning port face. Nah, kita lanjut di VLAN 20. Di sini untuk VLAN 20 itu 4 sampai 5.
kemudian kita lanjut di switch 2. Nah, di switch 2 juga ini kita akan buat VLAN, yaitu VLAN 30 dan 40. Di sini kita akan buat VLAN 30 dan 40. Kemudian kita lanjut masukkan port paste-nya. Di sini untuk VLAN 30 itu kita bisa lihat di sini itu 3, ini 2 sampai 3. Interface rank FA 0/2 sampai 3. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 30 SPATO. Kemudian lanjut interface rank FA 0 yang VLAN 40 itu 4 sampai 5. Nah, kemudian di sini kita akan mode terangkan ya teman-teman, yaitu di sini untuk yang switch 2 itu yang mengarah ke router 2 itu jalurnya FA 0/1. Nah, ini kita akan masukkan ke mode terang. Kita masuk ke interface FA 0/1, kemudian switch port mode terang. Kemudian switch port terang allowed VLAN 30 sampai 40. Dan di switch 1 juga itu sama ya teman-teman. Untuk yang FA 0/1 ini yang mengarah ke router kita mode terangkan. Switch port terang allowed VLAN 10 sampai 20. Kemudian kita bisa masuk ke router 2. Nah, di sini untuk yang router 2 itu yang mengarah ke switch 1 itu FA 1/0. Kita bisa masuk ke FA 1/0. Kemudian kita bisa no-shutdown-kan atau aktifkan ya teman-teman. Nah, di sini sudah hijau ya teman-teman jalurnya. Kemudian kita bisa exit. Kemudian kita masuk interface FA 1/0. Kita buat sub interface untuk VLAN 10. Nah, di sini kita tidak bisa langsung. Nah, di sini kita akan encapsulation .1q karena kita tidak bisa langsung. Nah, di sini kita akan encapsulation .1q 10 atau VLAN 10. Kemudian kita masukkan IP-nya yaitu IPX 192.168.10.1. Kemudian subnet masknya jangan lupa. Kemudian kita bisa exit. Kemudian interface FA 1/0.VLAN 20 encapsulation .1q 20. Kemudian kita masukkan IP. Di sini kita bisa ganti saja menjadi 20. Nah, ini itu yang mengarah ke yang switch 1. Kemudian kita akan lanjut yang mengarah ke switch 2. Nah, yang mengarah ke switch 2 itu FA 0/0. Interface FA 0/0. Kita akan no shutdown atau aktifkan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah. Kemudian kita akan buat sub interface-nya yaitu interface FA 0/0.30 atau VLAN 30. Kemudian encapsulation .1q 30. Kemudian IPX
192.168.30.1. Kemudian kita sub interface yang VLAN 40. Encapsulation gabungan ke 40. Nah, setelah itu kita akan konfigurasi DHCP server di router 2 untuk semua VLAN, setting DNS server ke 192.168.100.2 ya teman-teman. Dan kita akan konfigurasi DHCP pool. Di sini IP DHCP pool VLAN 10. Kemudian kita masukkan networknya. Kemudian default routernya yaitu 192.168.10.1. Kemudian DNS servernya yaitu kita sesuaikan dengan perintah yaitu 100.2. Dan di sini kita akan melakukan untuk VLAN 20 sampai 40. Nah, di sini kita sudah konfigurasi DHCP pool ya teman-teman untuk semua VLAN yaitu dari VLAN 10 sampai 40. Setelah itu kita akan lanjut konfigurasi excluded. Di sini kita bisa IP DHCP excluded address, yaitu IP yang dikecualikan ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan lakukan konektivitas. Setelah itu kita akan cek konektivitas di VLAN 10. Di sini buka desktop, kemudian IP configuration, kemudian DHCP. Nah, di sini sudah request successful ya teman-teman, sudah ada IP-nya. Begitu pula di router di VLAN 20. Di sini juga sudah ada IP-nya. Nah, setelah itu kita lanjut ke part 3, yaitu konfigurasi VLAN dan routing di switch 3, switch 4 dan router 3. Yang ini ya teman-teman, switch 3, switch 4 dan router 3. Yang ini berarti, yang router 3 ini. Sebenarnya ini itu konfigurasinya sama seperti yang tadi ya teman-teman. Ada switch 1, switch 2 dan router 2 yang tadi. Sini kita langsung saja buka switch 3. Nah, di sini kita akan buat VLAN dan sesuaikan namanya yang sesuai tertera di display. Nah, di sini itu untuk switch 3 itu ada VLAN 50 dan VLAN 60. Nah, kita akan buat VLAN-nya terlebih dahulu. Kemudian kita akan masukkan konfigurasi port flash di setiap interface yang terhubung ke PC. Nah, untuk yang VLAN 50 itu ada interface FA02 sampai 3.
Kemudian untuk yang VLAN 60 itu interface rank FA 0/4-5 ya teman-teman. Kemudian di sini kan ada yang interface FA 0/6 itu yang menuju ke router 3 ya teman-teman. Nah, ini kita bisa mode terangkan. Kita masuk ke FA 0/6. Kita no shutdown kan. Kita switch port mode terang. Kemudian switch port terang allowed VLAN 50-60. Kemudian kita bisa lanjut di switch 4-nya. Itu juga sama ya teman-teman konfigurasinya. Nah, kita lanjut konfigurasi di router 3. Nah, di sini untuk router 3 yang mengarah ke switch 3 itu kan ada interface FA 0/0. Kita akan mode terangkan. Oh, maaf teman-teman, kita akan no shutdown kan atau aktifkan, bukan di mode terangkan ya teman-teman. Maaf, ada kesalahan. Kemudian kita akan membuat sub interface untuk VLAN 50 dan 60. Sini kita bisa exit interface FA 0/0.50. Kemudian kita encapsulation to 2050. Kemudian kita masukkan IP address 192.168.50.1. Setelah kita membuat sub interface, kita akan konfigurasi IP DHCP ya teman-teman. Ini IP DHCP full untuk VLAN 50 dan 60. Kita masukkan networknya. Default routernya. DNS servernya yaitu ikutin instruksinya yaitu 92.168.100.2. Setelah itu kita bisa request IP DHCP di VLAN 50 dan 60. Ini sudah. Ini juga sudah. Nah, jika sudah, kita lanjut di part 4, yaitu konfigurasi VLAN dan ranking di switch 5, switch 6, dan MLS 1. Ini ya teman-teman. Konfigurasinya juga masih sama seperti sebelumnya. Di sini kita bisa mulai dari switch 5. Kita akan buat VLAN 70, 80, dan 90 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masukkan port face atau interface di dalam PC-nya ya teman-teman.
Kemudian interface yang mengarah ke MLS1 kita akan mode terangkan ya teman-teman, yaitu kita masuk FA0/1 dan switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 70 sampai 80. Kemudian kita lanjut di switch 6. Nah, di sini untuk yang mengarah ke MLS1 itu FA0/1 kita akan mode terangkan. Setelah itu kita akan konfigurasi di MLS1-nya. Nah, di sini kita akan buat VLAN 70. Mengarah ke switch 5 itu FA02 dan FA03 yang mengarah ke switch 6. Nah, di sini kita akan mode terangkan. Di sini kita bisa masuk ke interface FA range FA02 sampai 3. Kemudian switch port terang encapsulation dot 1Q. Karena ini MLS tidak bisa seperti router biasa ya teman-teman. Kemudian kita baru bisa switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 70 sampai 90. Kemudian kita akan buat sub interface. Di sini kita akan masukkan IP-nya, yaitu di sini IP add 192.168.70.1. Di sini kita harus masuk ke interface VLAN 70 dulu ya teman-teman, sampai 90. Nah, baru kita bisa masukkan IP add-nya ini teman-teman, IP-nya. Nah, kita akan lakukan untuk VLAN 20 dan VLAN 80 sampai 90. Ini 80. Kemudian baru kita bisa masukkan IP-nya. Di sini kita ganti. Nah, setelah itu kita akan konfigurasi DHCP pool ya teman-teman. Untuk VLAN 70 sampai 90. Kita masukkan networknya. Default routernya. DNS servernya itu kita sesuai instruksi 100.2. Kemudian kita bisa request IP DHCP di VLAN 70 sampai 90. Nah, setelah itu kita akan konfigurasi IP DHCP excluded ya teman-teman. Di sini kita bisa exit.
Nah, setelah itu kita lanjut saja di part 5. Nah, di sini untuk part 5 itu konfigurasi VLAN di MLS 2 ya teman-teman. Di sini buat VLAN dan sesuaikan namanya sesuai tertera di display. Konfigurasi port face di setiap interface yang terhubung ke PC. Konfigurasikan SVI MLS 2 untuk VLAN 100. Di bawah ini adalah detail alamat VLAN 100. MLS 2 akan menggunakan alamat IP pertama. Konfigurasi alamat IP manual di server 192.168.100.2 untuk server DNS dan 103 untuk server web. Kemudian lakukan konektivitas, pastikan bahwa semua server dapat melakukan ping ke MLS 2. Nah, di sini kita akan konfigurasikan di MLS 2. Ini ya teman-teman, kita buka. Di sini kita akan buat VLAN 100 ya teman-teman, sesuai dengan instruksinya ya teman-teman. VLAN 100. Kemudian kita masuk ke interface VLAN 100. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.100. Kemudian kita masuk ke interface rank FA0/2 sampai 3, yaitu yang mengarah ke server web server dan DNS server ya teman-teman. Kita menggunakan rank saja, kemudian kita switchkan ke mode akses, switch port akses VLAN 100. Kemudian kita konfigurasikan alamat IP untuk server DNS-nya. Kita buka desktop, kemudian IP. Kita masukkan untuk IP-nya itu 192.100.2. Subnet masknya itu 255.0. Untuk gateway-nya itu menggunakan 100.1. Untuk DNS servernya itu menggunakan 100.2 sesuai dengan instruksinya ya teman-teman. Kemudian untuk yang web server nah, di sini kita bisa coba buka CMD ya teman-teman, atau command prompt. Di sini kita akan coba ping ke IP 192.168.1.1. Dan di sini sudah reply atau TTL ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan lanjut saja ke part 6, yaitu konfigurasi point-to-point address between routers dan MLS 2. Konfigurasikan IP address pada semua router dan multi-layer switch. Sesuaikan dengan IP yang tertera di display. Lakukan konektivitas, pastikan bahwa setiap router dan MLS dapat melakukan ping satu sama lain. Nah, di sini kita akan konfigurasikan point-to-point address between router dan MLS 2 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa masuk ke MLS 2 atau multi-layer switch 2. Nah, di sini kita masuk ke interface FA0/3. 0/3 itu yang mengarah ke router 4. Ini. Kita akan switch port. Kemudian kita masukkan IP add. Di sini untuk yang FA0/3 itu IP-nya 10.18 ya teman-teman. Kita masukkan. Kemudian subnet masknya di sini 255.252 ya teman-teman, karena slash-nya itu 30. Kemudian no shutdown. Kemudian kita bisa exit. Kemudian interface FA0/4 yaitu yang mengarah ke router 5. Kita no switch port. Kemudian kita masukkan IP add-nya, yaitu di sini untuk yang ini itu 10.22.
2 ya teman-teman, jangan lupa. Setelah itu kita ke router 4. Nah di sini untuk router 4 itu ada 2 jalur ya teman-teman. Nah 2 jalur itu ada yang SE2/0 dan FA0/0. Nah di sini kita masuk ke ininya dulu, SID config. Kemudian kita masuk yang mengarah ke multilayer switch 2 itu yang FA0/0 terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan IP-nya. Di sini IP-nya itu untuk yang /0/0 itu 10.17. Kemudian kita aktifkan dengan no shutdown. Kemudian kita exit, kita masuk ke interface yang mengarah ke router berapa ini? Router 1, yaitu SE2/0. Itu IP-nya 10.10. Lanjut di router 5. Di router 5 itu ada 2 jalur juga ya teman-teman, sama, yaitu ada FA0/0 yang mengarah ke NLS2 dan SE2/0 yang mengarah ke router 1. Di sini kita masuk ke FA0/0 dulu. Kemudian kita masukkan IP-nya, yaitu IP-nya 10.21. Kemudian kita aktifkan dengan no shutdown. Itu IP-nya 10.14. Kemudian kita aktifkan dengan no shutdown. Setelah itu kita lanjut di router satunya. Di router 1 itu ada 4 jalur ya teman-teman. Di router 1 itu ada 4 jalur, yaitu SE2/0, SE3/0, FA4/0 dan FA5/0. Nah di sini kita akan masuk ke interface SE2/0 terlebih dahulu, yaitu yang mengarah router 4. Kemudian kita masukkan IP-nya, yaitu IP-nya ini 10.9. Kemudian kita no shutdown kan. Setelah itu kita exit, kita masuk ke interface SE3/0, yaitu IP-nya 10.13. Kita no shutdown kan. Kemudian interface FA4/0, yaitu yang mengarah ke router ini, router berapa ini? Router 3. Yaitu IP-nya 10/1. Itu IP-nya 2, 10.2. Oh di sini salah teman-teman, untuk yang interface FA05 itu IP-nya 10.1. Kita ulang aja, kita masuk ke, kita exit terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke interface FA4/0. Nah kita bisa hapus dulu IP-nya itu tadi,
dengan 0. Kemudian kita pasang lagi IP-nya, kita 0-nya hapus, kemudian kita masukkan untuk itu 4/0 interface 4/0 yang mengarah ke router 3 itu 10.5 ya teman-teman. Nah, kemudian kita baru no shutdown. Setelah itu kita bisa exit, kemudian kita masuk ke interface FA 5/0. Kita bisa menghapusnya IP yaitu tadi 1 dan juga 2. Ini kita hapus, lalu kita bisa pasangkan IP-nya itu di sini titik 1 ya teman-teman. Nah, baru kita bisa shutdown, no shutdown. Nah, sudah. Setelah itu kita akan konfigurasi di router 2. Di router 2 kita akan masuk ke interface FA 04/0 yang mengarah ke router 1. Kemudian kita masukkan IP-nya yaitu /10.2 ya teman-teman. Kemudian 252. Kemudian kita no shutdown kan. Kemudian kita lanjut di router 3. Router 3 itu ada 2 jalur. Yaitu FA 1/0 dan FA 4/0 yang mengarah ke router 1. Interface FA 4/0 kita masukkan IP-nya yaitu 10.6 yang mengarah ke router 1. Kemudian kita exit, kita masukkan interface FA 1/0 yang mengarah ke NLS 1. Kita masukkan IP-nya 10.25. Kemudian kita lanjut di NLS 1. Config. Nah, untuk yang NLS 1 itu FA 0/1 itu yang mengarah ke router 3. Kita masuk ke FA 0/1. Kita no switch port. Kemudian kita masukkan IP add 10.26. No SH. Lalu kita bisa coba ping IP tetangga yaitu 10.1 di router 2. Di sini kita bisa exit to ping 10.10.10.1. Nah, kita akan rate-nya ini kan masih 80, kita jadikan 100, kita akan lagi. Nah, di sini rate-nya itu sudah berubah menjadi 100 ya teman-teman. Artinya kita sudah berhasil untuk konfigurasi point to point-nya. Nah, kita bisa lanjut saja ke part 7 yaitu konfigurasi IGRP di router 1, router 2, router 3 dan NLS 1. Nah, untuk konfigurasi IGRP itu kita menggunakan jalur yang warna kuning ini ya teman-teman. Nah, untuk yang warna biru ini itu nanti kita akan konfigurasinya OSPF. Nah, kita mulai di router 1. Nah, router 1 ini konfigurasi 2 interface yang mengarah ke router 2 dan router 3. Di sini kita bisa masuk. Kita bisa exit. Di sini kita bisa masukkan perintah router IGRP. Di sini 10. Kemudian no auto summary. Kemudian kita bisa masukkan networknya. Yaitu di sini 10.0. Di sini untuk networknya itu 10.10.10.0 karena yang mengarah ke router 2 itu kan IP-nya itu 10.2 dan titik 1, maka networknya itu 10.0 ya teman-teman. Kemudian kita masukkan network yang mengarah ke router 3. Itu ada 5 IP
Kemudian kita lanjut di router 2 nya. Nah, di router 2 kita akan mengadvertise dari VLAN-nya. Di router 2 dia terhubung ke VLAN 10, 20, 30, dan 40 ya teman-teman. Di sini kita bisa masukkan perintah router EIGRP. Maaf, di sini belum selesai 10 ya teman-teman. Kemudian no auto summary. Kemudian kita masukkan networknya terlebih dahulu, yaitu yang mengarah ke router 1 itu kita gunakan tadi 10.0 karena IP-nya itu 1.2. Kemudian yang mengarah kemudian kita akan masukkan network ini VLAN 10 sampai 40, yaitu 192.168.10.0. Kita bisa ganti angkanya saja. Kemudian kita di router 3 ini kan nantinya kita akan konfigurasi jalur yang mengarah ke router 1 dan router 1 yang ini, dan jalur yang mengarah ke multilayer switch, serta kita akan mengadvertise VLAN yang terhubung di router 3, yaitu VLAN 50 dan 60. Nah, di sini untuk yang router 3 kita bisa exit terlebih dahulu, kemudian masukkan perintah router EIGRP 10 no auto summary. Kemudian kita masukkan network, yaitu yang mengarah ke router 2 itu kan IP-nya 6 dan 5. Nah, networknya itu 4. Kemudian kita yang mengarah ke multilayer switch 1 itu IP-nya 25 dan 26. Nah, untuk networknya itu 24. Kemudian kita masukkan network atau mengadvertise VLAN 50 dan 60, yaitu kita masukkan saja IP-nya 50.0 25. Nah, setelah itu kita konfigurasi di NLS 1. Exit. Nah, sebelum kita gunakan perintah router EIGRP 10, kita di sini IP routing terlebih dahulu karena kita berada di NLS multilayer switch. Kemudian baru router EIGRP 10 no auto summary. Kemudian kita masukkan network, yaitu yang mengarah ke switch 3, yaitu tadi 24 karena IP-nya 25 sampai 26. Kemudian kita masukkan IP, yaitu IP dari VLAN 70 sampai 90. Kemudian kita akan coba konektivitas di router 3. Di router 3 kita bisa exit. Kemudian kita bisa cek dengan doso IP EIGRP network. Nah, di sini sudah ada IP-nya, yaitu tadi 5 sama 26. Kemudian kita bisa cek doso IP root. Kita bisa mod. Nah, di sini sudah ada D ya teman-teman, atau dinamik. Nah, kemudian kita akan konfigurasi IP DHCP excluded, IP DHCP excluded untuk VLAN 50 dan 60.
lanjut part 8 ya teman-teman. Nah, part 8 ini kita akan konfigurasi OSPF di router 1, router 4, router 5, dan MLS 2. Gunakan OSPF IP1, lakukan konektivitas, pastikan status OSPF network up di semua router. Tabel router selesai di semua router, semua PC di jaringan OSPF dapat saling melakukan ping. Nah, di sini kita bisa, nah tadi kan yang untuk jalur kuning ini tadi kita sudah konfigurasikan yang EIGRP. Sekarang kita akan konfigurasi OSPF untuk jalur yang biru ini. Nah, di sini kita bisa masuk di router 1. Di sini kita bisa tulis perintah router OSPF 1. Kemudian kita bisa masukkan network untuk yang mengarah ke router 4 itu kan IP-nya 9 dan 10, maka networknya di sini 10.8 ya teman-teman. Oh, di sini kita kurang kasih area, di sini kita menggunakan area 0. Kemudian yang mengarah ke router 5 itu kan 13 dan 14, maka di sini kita menggunakan network 12. Kemudian kita bisa lanjut di router 4. Kita masukkan networknya yang mengarah ke router 1, yaitu tadi 10.8. Kemudian yang mengarah ke MLS 2 yaitu 16 ya teman-teman networknya, karena IP-nya itu 17 dan 18. Kemudian lanjut di router 5. Kita masuk ke router OSPF 1. Kemudian kita masukkan network yaitu yang mengarah ke router 1 itu tadi 8. Kemudian yang mengarah ke MLS 2 yaitu 20, karena itu IP-nya 21 dan 22. Kemudian kita lanjut di MLS 2 nya. Di sini kita harus IP routing terlebih dahulu, baru bisa kita masuk ke router OSPF. Kemudian kita masukkan network yang mengarah ke router 4 itu tadi 16. Kemudian yang tadi mengarah ke router 5 itu 20. Lalu kita masukkan network servernya, yaitu 10.100. Salah teman-teman di sini 192.168.100.0. Nah, di sini itu kita gunakan ini 255 192.168.100.0. Nah, ini yang mengarah ke server ya teman-teman. Kemudian kita bisa cek dengan pulso IP OSPF network. Nah, di sini sudah itu ya teman-teman, sudah ada yaitu IP yang tadi kita konfigurasikan, IP 10.17 dan 10.21. Next kita lanjut di part 9, yaitu konfigurasi mutual redistribution di router 1 ya teman-teman. Nah, kita bisa lakukan konektivitas, pastikan tabel routing selesai di semua router, semua PC dapat saling melakukan ping. Kita akan konfigurasi redistribution di router 1. Di sini kita bisa exit, kemudian kita masuk ke router EIGRP terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan perintah redistribute OSPF 1 matrix 1, ada 4 ya teman-teman.
Oh, di sini itu satunya ada 5 ya teman-teman. Nah, kemudian kita baru masuk ke router OSPF 1. Kemudian kita redistribute EIGRP 10 subnet. Lalu kita ke router 3 untuk mengecek. Di sini kita ngecek dengan doso IP root. Nah, di sini untuk yang XX ini itu artinya EIGRP eksternal ya teman-teman. Sini itu ada 10.8, titik 12, titik 16, dan titik 20. Itu yang dinamakan EIGRP eksternal. Kemudian kita bisa cek juga di router 5. Kita bisa exit doso IP root. Setelah itu kita bisa coba cek konektivitas dari VLAN 20 ke server. Di sini kita bisa kirimkan paket. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Kemudian kita bisa lanjut ke part 10, yaitu konfigurasi DNS dan web server. Konfigurasi DNS server buat record untuk Akademi Sekolahan IT dengan IP 192.168.100.3, buat Sinem record untuk www Akademi Sekolahan IT dengan hostname Akademi Sekolahan IT, konfigurasi server web untuk menambahkan welcome to Akademi Sekolahan IT. Kemudian lawan menjelaskan bahwa semua klien dapat melawan ping dan akses Akademi Sekolahan IT melalui browser web. Oke, langsung saja kita eksekusi. Di sini kita bisa buka web DNS server. Kemudian di sini kita service, kemudian kita klik DNS. Nah, di sini kita pastikan ini itu on ya teman-teman. Kemudian untuk ini tipe record, kemudian namanya di sini ya Akademi Sekolahan, akademisekolahan.com. Untuk adresnya itu nanti 100.3. Kemudian kita add, kemudian kita bisa ganti Sinem di sini. Untuk namanya itu kita akademisekolahan.com. Untuk sosmednya Akademi Sekolahan IT. Sekolahan.com, maaf teman. .com. Kemudian kita bisa add. Lalu kita bisa buka yang web servernya. Di sini kita klik service, kita HTTP, kemudian pastikan di sini itu on semua. Kemudian kita bisa klik index HTML, di sini kita bisa edit. Nah, untuk welcome to Cisco packet tracer kita bisa ganti di sini. Di sini menjadi Akademi Sekolahan IT. Dan di sini juga kita bisa ganti Akademi Sekolahan IT. Kemudian kita bisa save, kemudian yes. Nah, di sini kita bisa cek konektivitas di VLAN 90 dan pastikan sudah mendapatkan IP PHP tadi. Di sini kita bisa buka PC, kemudian desktop, kita ke command prompt. Di sini kita bisa coba ping akademisekolahan.com. Ini lama banget ya teman-teman. Nah, pada intinya nanti itu akan reply atau TTL ya teman-teman, seperti itu. Dan kita bisa coba juga di ini VLAN 70. VLAN 70 kita bisa buka desktop. Akademisekolahan.com. Kemudian kita bisa buka. Nah, ini harusnya itu ada tulisan muncul di sini itu welcome to Akademi Sekolahan.IT ya teman-teman. Tapi ini sangat lemot banget.
Nah, intinya seperti ini ya teman-teman. Itu akan setelah kita klik go itu akan muncul tulisan di sini. Kita lanjut ke part 11 yaitu konfigurasi akses list ya teman-teman di MLS 2. Kita bisa buka di sini, kita bisa ketik IP access list extended blog underscore http denial PGP ini 192.168.100.0 Aku 80, kemudian permit ID interface nilai 100 IP access group blog underscore http tab. Di sini kita akan klik. Nah, setelah itu kita bisa cek konektivitas di PC 24. Di sini kita bisa cek, kita bisa klik web browser. Nah, di sini kita bisa tulis akademi sekolahan.com. Klik go. Dan di sini itu intinya di sini ada tulisan yaitu request timeout. Kalau tapi di sini jika kita tulisnya di sini HTTPS kita ganti, kemudian kita klik go, itu di sini maka akan jadi tidak timeout lagi ya teman-teman. Jadi tadi itu memblokir HTTP tapi yang HTTPS itu masih tetap bisa. Nah, jadi seperti itulah teman-teman. Mungkin gambarannya seperti itu. Nah, di sini untuk kompresinya itu memang di Superlab 2 itu 99. Sebenarnya itu kita sudah selesai itu 99 itu. Dan di sini itu memang kita kan sudah mengerjakan tapi di sini masih silang ya teman-teman. Tapi itu kita sudah selesai semua. Jadi mungkin Superlab saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari semuanya.